mereka metamorfosis, kemudian mereka mencari tempat untuk survive. Jangka panjang tujuannya tentu tidak 2024, tapi ada jangka panjang lagi yang mereka ingin meraih kekuasaan. Karena kalau mereka tetap melakukan kegiatan seperti dulu, hanya dengan kelompoknya melakukan aksi kekerasan misalnya, itu akan berhadapan dengan aparat keamanan dan itu merugikan mereka. Ini tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan sudah bergerak dengan aparatnya, dengan Polri, BNPT, Densus, BIN, itu sudah bergerak semuanya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah peran masyarakat. Kalau FPI, HTI kan walaupun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tetapi ini kan simpatisannya masih banyak. Ya. Organisasinya bisa dilarang, ideologinya kan tidak. Iya, kan? Itu agar terhenti gitu ideologi tersebut. Kontra ideologi dilakukan, kontra ideologi dilakukan, tunjukkan kepada mereka bahwa misalnya ideologi anti Pancasila itu salah itu loh. Baik sahabat Boni, berjumpa lagi bersama saya Ayu Kartasasmita dalam Paradigma Boni Hargens. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, ada Bang Stanislaus. Selamat siang Bang Stanis. Siang. Kali ini kita akan membahas terkait metamorfosis FPI dan HTI jelang 2024. Oke Bang Stanis, Bang bagaimana Bang jelang 2024 itu tahun politik ya Bang. Untuk metamorfosis FPI dan HTI ini bagaimana Bang untuk nanti? Ya sebenarnya yang melakukan metamorfosis tidak hanya FPI dan HTI ya, tetapi kelompok-kelompok yang lebih ekstrim seperti kelompok JI, kelompok JAD. Jadi kelompok JI itu yang kelompok radikal yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, kemudian kayak JAD itu kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS, itu sebenarnya mereka juga bermetamorfosis. Mereka mengubah caranya, terutama JI ini, saya amati JI, HTI, FPI ini, mereka melakukan metamorfosis, melakukan aktivitas yang diterima oleh masyarakat. Itu tujuan pertama adalah mereka menghindari jerat hukum. Jadi melakukan kegiatan supaya tidak menggunakan label organisasinya, karena itu sudah dicap organisasi terlarang. Kemudian dia melakukan aktivitas yang diterima masyarakat yang biasa-biasa saja gitu. Nah, tujuannya memang menghindari jerat hukum yang pertama, yang kedua adalah untuk menggalang massa. Itu pasti akan terjadi dan mereka akan masuk kemana-mana nanti, akan masuk kemana-mana. Seperti kita lihat kelompok, misalnya kelompok JI kemarin yang ditangkap, dia bergabung dengan organisasi keagamaan yang terbesar, kemudian dia ada yang masuk ke BUMN, masuk ke isu-isu strategis lah. Walaupun masih mungkin hanya infiltrasi, belum melakukan apapun di situ, mempengaruhi organisasi, tapi mereka metamorfosis, kemudian mereka mencari tempat untuk survive. Jangka panjang tujuannya tentu tidak 2024, tapi ada jangka panjang lagi yang mereka ingin meraih kekuasaan. Jadi sudah menyisir ke instansi-instansi ya Bang ya? Ya karena memang dia mencari tempat strategis di mana mereka bisa masuk, di mana mereka bisa survive. Karena kalau mereka tetap melakukan kegiatan seperti dulu, hanya dengan kelompoknya melakukan aksi kekerasan misalnya, itu akan berhadapan dengan aparat keamanan dan itu merugikan mereka. Dan itu malah menambah tidak simpati dari massa. Tetapi ketika mereka masuk ke institusi biasa, kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat diterima masyarakat, bahkan ada yang menggalang dana pakai kota amal, mereka punya unit-unit bisnis, mereka punya kebun sawit, itu yang JI ya, itu supaya mereka diterima di masyarakat. Tujuannya adalah ketika mereka diterima, mereka menaikkan tokoh, mereka bisa populer. Nah, tujuannya itu mereka bisa menggalang. Ya, dan terus nanti untuk pencegahan supaya tidak menyebar nanti di 2024, apa sih Bang yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri terkait teror-teror ini? Ini tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan sudah bergerak dengan aparatnya, dengan Polri, BNPT, Densus, BIN, itu sudah bergerak semuanya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah peran masyarakat, di mana mereka mengetahui ada kelompok-kelompok yang melakukan aktivitas yang mencurigakan, walaupun mereka mungkin berkamuflase dengan biasa, tetapi harusnya dapat identifikasi. Mereka siapa, mereka melakukan apa, latar belakangnya apa. Ini masyarakat harusnya tahu. Kok tiba-tiba ada, misalnya di daerah, misalnya Lampung itu kan banyak basisnya. Tiba-tiba ada orang datang di situ, tiba-tiba melakukan aktivitas yang menurut mereka tidak biasa. Walaupun seperti aktivitas penggalangan dana dan lain-lain, harus proaktif masyarakat. Karena jumlah aparat kan terbatas kan. Jadi kunci utamanya sebenarnya adalah pada keterlibatan masyarakat untuk peduli, untuk melakukan deteksi dini, cegah dini. Kalau hanya aparat tidak cukup.
Tapi kan di sini Bang, kebanyakan juga masyarakat yang disasar itu masyarakat yang memang pengetahuannya kurang ya Bang ya. Jadi apakah harus ada sosialisasi juga Bang dari pihak pemerintahan? Ya, ini kuncinya. Jadi gimana? Pemerintah harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sosialisasi apa itu kelompok-kelompok yang berbahaya, apa itu kelompok-kelompok yang anti Pancasila, diberitahu juga bagaimana ciri-cirinya sehingga ketika masyarakat tahu segera proaktif lapor kepada pemerintah. Ini harus diberitahu kepada masyarakat dibekali dengan kemampuan untuk deteksi dini, cegah dini. Dari sekarang ya Bang untuk nanti? Ya, misalnya melibatkan aparat pemerintah, aparat desa, sampai empat terendah untuk mensosialisasikan ini. Karena kalau tidak disosialisasikan, masyarakat nggak tahu. Dianggap seperti, oh itu orang biasa. Bahkan dampaknya kalau masyarakat tidak diberitahu, ketika ada aktivitas, mereka kemudian dilakukan penegakan hukum, masyarakat malah merasa bahwa, wah negara mensolimi gitu. Karena masyarakat nggak tahu, masyarakat harus diberitahu. Oh ya, jadi kalau sekarang kan memang sudah jarang dan hampir tidak pernah ada teror-teror yang berbentuk bom atau kekerasan, tapi teror itu sendiri sekarang lebih ke sosial media juga ya Bang ya, menyasarnya ya Bang ya? Mereka mengubah bentuk. Mengubah bentuk wajah baru ya Bang ya? Seperti JI, pasca penangkapan Abu Bakar Basir, itu kan mereka mengubah gayanya. Mereka tidak melakukan aksi kekerasan, tapi menggunakan cara-cara yang soft. Dakwah, penggalangan dana, pelatihan, itu mereka. Karena karena kekerasan itu merugikan mereka, ada penangkapan besar-besaran. Sehingga mereka mengubah bentuk, sekarang mereka konsolidasi, membangun unit bisnis, membangun kekuatan, membangun basis politik, tujuannya jangka panjang. Jadi kalau JI misalnya 1, 2 tahun, 3 tahun akan kecil kemungkinan terjadi aksi teror. Kalau JAD mungkin masih karena mereka menggunakan cara kekerasan. Itu pun yang kelompok besar mungkin tidak. Yang melakukan aksi teror hanya sel-sel kecil, sel keluarga sama lone wolf. Sudah terjadi kan di Surabaya, kasus penusukan Pak Wiranto, Sipulga, Makassar, itu sel-sel keluarga semua. Karena apa? Sel keluarga nggak bisa dideteksi. Beda dengan sel besar, kan mereka ada percakapan, aplikasi percakapan bisa dideteksi, bisa diidentifikasi, termasuk transaksi keuangan bisa diidentifikasi. Tapi kalau sel keluarga, mereka hanya ngomong di situ. Apalagi sel tunggal, lone wolf. Mereka nggak ngomong-ngomong ke siapa, mereka merencanakan sendiri, beraksi sendiri, akhirnya nggak bisa dicegah, seperti kasus di Mabes Polri misalnya, itu kan nggak bisa dicegah. Jadi tren ke depan memang kelompok-kelompok ini akan mengubah aksinya menjadi aksi yang soft untuk menggalang massa. Kemudian kelompok-kelompok yang masih melakukan aksi kekerasan, mereka akan berubah, bukan kelompok besar, tapi yang melakukan adalah sel keluarga dan lone wolf. Jadi memang dari keluarga juga ya Bang, kalau untuk menghentikan seperti FPI atau HTI ini ya Bang, untuk bisa menghentikannya sendiri bagaimana Bang? Kalau FPI, HTI kan walaupun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tetapi ini kan simpatisannya masih banyak. Ya, organisasinya bisa dilarang, ideologinya kan tidak. Ya kan? Itu agar terhenti gitu ideologi tersebut. Kontra ideologi dilakukan, kontra ideologi dilakukan, tunjukkan kepada mereka bahwa misalnya ideologi anti Pancasila itu salah itu loh. Dan ini tidak cukup hanya pemerintah, karena pemerintah sudah dianggap musuh. Misalnya kelompok Al-Qaeda, kelompok ISIS menganggap pemerintah togut kan, musuh kan. Jadi yang bisa melakukan kontra ideologi, kontra narasi adalah pihak-pihak yang bisa berinteraksi dengan mereka. Misalnya tokoh agama, keluarga, itu diajak. Jadi yang melakukan kontra ideologi, kontra radikal, kontra narasi itu mereka. Tokoh-tokoh agama, masyarakat sekitar itu yang diajak. Bang, ini kan memang dari dulu sampai sekarang sedikit susah ya untuk dihentikan. Ini tuh sebenarnya yang mendanai organisasi-organisasi ini tuh sebenarnya dibalik semua ini tuh gimana Bang cara menghentikan? Ini bukan masalah dana. Ini bukan masalah dana. Ada, tapi yang mendanai. Ada ya, tetapi itu bukan faktor utama gitu loh. Bukan ya. Kalau misalnya aksi teror, jangankan masalah dana, mereka mengorbankan nyawanya aja mau kok. Mereka nggak perlu dana kok. Ketika ini sudah menjadi ideologi. Oh, ideologi ya Bang jadi. Mereka suruh bunuh diri aja mau kok. Mereka nggak perlu dana itu loh. Ini masalah, memang ada beberapa orang mendanai misalnya untuk beli bahan bakar, bahan baku untuk pembuatan bom, kan ada yang beli misalnya bahan itu. Tetapi ini bukan masalah dananya, ini masalah ideologinya. Ketika mereka sudah punya ideologi itu, jangankan mengorbankan uang, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa aja mereka mau kok. Jadi kontra ideologi itu yang perlu itu. Ya, tujuan akhir dari ideologi HTI ini ingin menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam, Bang? Ya tidak hanya HTI ya, kelompok radikal ini, ya, mereka punya tujuan ingin mendirikan negara khilafah atau negara berdasarkan ideologi mereka itu kan. Nah itu kekuasaan, tujuannya kekuasaan. Oh jadi ujung-ujungnya memang kekuasaan ya Bang ya? Mereka ini menguasai negara, menguasai dunia dengan ideologi mereka kan.
ketika mereka kecil, mereka tidak bisa mewujudkan itu, mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Itu yang dilakukan kelompok-kelompok ISIS, kelompok-kelompok Al-Qaeda. Jadi memang ada keterpautan ya dengan luar-luar dengan negara-negara luar sana. Oh iya, itu kan ini kan ideologi transnasional, transnasional. Jadi kalau misalnya mereka besar, mereka mampu menguasai arena politik, mereka nggak melakukan kekerasan. Jadi memang disasarnya yang orang-orang politik ini juga. Karena mereka kecil, mereka ingin meraih kekuasaan dengan cara instan, maka mereka melakukan teror. Kalau mereka besar, mereka kan bisa meraih kekuasaan dengan politik, nggak perlu cara teror. Jadi teror itu dilakukan karena mereka kecil tapi ingin dampak instan. Ya. Kalau mereka besar, mereka nggak perlu teror. Mereka cukup kuasai parlemen, mengubah negara melalui keputusan-keputusan mereka, selesai itu. Selesai ya Bang ya. Oke ya Bang, itu aja Bang. Ya. Diskusi kita kali ini, terima kasih banyak Bang untuk waktunya.